Hari ini kita melanjutkan ke IPS pertemuan ke-5 ya. Nah, kita kilas balik dulu ya. Sebentar. Sudah terlihat? Oke, sudah terlihat ya. Kita kilas balik dulu. Kemarin kita sudah belajar tentang perubahan ruang yang disebabkan oleh faktor alam. Ya, hari ini kita akan membahas tentang perubahan ruang yang dipengaruhi oleh faktor manusia. Tetapi sebelumnya kita kilas balik dulu. Yang faktor alam dipengaruhi oleh 3 hal ya. Dipengaruhi oleh faktor klimatik atau iklim ya, cuaca. Yang kedua dipengaruhi oleh faktor geologi. Dan yang ketiga dipengaruhi oleh faktor sumber daya alam. Ini contohnya adalah perubahan ruang. Ruang itu, wilayah itu bisa berubah bentuknya. Ya, jadi kalau perubahan ruang, kamu anggap itu perubahan bentuk. Perubahan bentuk suatu wilayah yang tadinya dari kosong menjadi isi, atau dari isi terbangun, kemudian ada bencana menjadi rusak. Akhirnya kan berubah ruangnya ya. Jadi perubahan ruang yang berubah karena faktor klimatik, contohnya adalah disebabkan karena adanya ada badai ya, banjir, kemudian kekeringan. Ini kan faktor penyebabnya adalah angin, hujan, panas, dan cuaca. Ini faktor klimatik. Kemudian yang kedua adalah faktor geologi. Pengaruhnya adalah pergerakan lempeng dan juga gunung api. Ada gempa bumi. Gempa bumi bisa merubah ruang yang jadinya baik-baik saja menjadi retak-retak. Kemudian ada vulkanisme atau gunung meletus ya. Bisa merubah ruang. Kemarin berita yang terbaru adalah Gunung Sinabung ya. Gunung Sinabung meletus. Nah, Gunung Sinabung meletus itu merubah ruang karena asapnya atau abunya atau laharnya akan merusak daerah di sekitarnya. Ruangnya jadi berubah. Kemudian yang ketiga ada tsunami ya. Tsunami juga bencana yang merubah ruang. Setelah itu, faktor ketersediaan sumber daya alam ini contohnya adalah penambangan ya. Bisa penambangan emas, bisa penambangan batu bara. Nah, ini kemarin tugas ya, kemarin sudah ya. Coba kita bahas dulu. Topan Nargis ada di mana ya kemarin? Topan Nargis ada di negara. Ayo, kemarin ada yang sudah mengisi? Topan Nargis ada di negara Myanmar ya. Myanmar, kemudian faktor yang mempengaruhi, milih antara iklim atau geologi atau sumber daya alam. Kalau topan berarti apa ya? Klimatik atau geologi atau sumber daya alam? Klimatik. Oke, klimatik ya. Topan Haiyan ada di Filipina. Berarti faktor yang mempengaruhi adalah klimatik, geologi, atau sumber daya alam? Klimatik ya. Kemudian kabut asap ini di Indonesia karena sering terjadi di Indonesia karena kebakaran hutan. Nah, kalau kebakaran berarti faktor yang mempengaruhi adalah klimatik juga. Kekeringan yang berkepanjangan menyebabkan kebakaran. Kemudian kalau letusan Krakatau ini adalah di Indonesia, faktor yang mempengaruhi geologi ya. Banjir ini klimatik, hampir di seluruh negara di ASEAN kena banjir ya. Tsunami Aceh geologi ya di Indonesia. Letusan Doi Intanon ada di Thailand, faktor yang mempengaruhi adalah geologi. Kalau tambang Grasberg ada di Indonesia, faktor yang mempengaruhinya adalah ketersediaan sumber daya alam. Gitu ya. Nah, sekarang kita ke pertemuan kelima, yaitu perubahan ruang oleh manusia. Kita lihat ya, ini yang darinya kosong, ruangnya berubah menjadi berisi banyak, ada bangunannya, ada jalannya,
kemudian ada lampu-lampunya, itu merupakan perubahan ruang oleh manusia. Jadi yang merubah adalah manusia. Kalau yang di sini, ini bukan manusia ya. Manusia tidak bisa mendatangkan topan, tidak bisa mendatangkan letusan, tidak bisa mendatangkan banjir. Maka dari itu, yang bisa mendatangkan ini hanya Allah dan lewat alam. Maka dari itu, ini disebut perubahan ruang faktornya alam. Sedangkan yang ini ya, dari kosong, tanah kosong menjadi sebuah pemukiman padat, itu adalah perubahan ruang oleh manusia. Nah, perubahan ruang oleh manusia ini dipengaruhi oleh perkembangan teknologi. Nah, teknologi diantaranya adalah teknologi transportasi dan teknologi komunikasi. Transportasi berarti contohnya seperti apa ya? Teknologi kendaraan ya, kendaraan bermotor, kemudian jalan gitu. Nah, kalau yang kedua ada teknologi komunikasi. Coba Budiah dikasih contoh. Contoh perubahan ruang karena teknologi transportasi, kita isi bersama. Ayo, ada yang mau? Contohnya apa ya? Silahkan jangan di-mute. Contoh perubahan ruang karena teknologi transportasi. Budiah diberi contoh. Apa ya? Perkembangan teknologi transportasi. Ayo. Kira-kira kalau misalkan suatu lahan kosong kemudian dibangun karena mau ada teknologi transportasi, itu mau bangun apa? Ayo. Mau bangun apa ya? Hei. Kira-kira mau bangun apa? Kalau tentang transportasi. Mau mengembangkan apa? Coba. Ya, halte bandara. Berarti pembangunan bandara. Setelah itu, kan berubah ya ruangnya ya, dari yang tanahnya kosong, kemudian ada bandaranya. Setelah itu pembangunan. Lagi yang kemarin di Ngalian digusur itu loh. Apa ya? Jalan tol. Oke. Jalan tol. Pembangunan jalan tol. Lagi? Pembangunan apa? Jalur kereta api. Lagi? Pembangunan yang di laut? Dermaga atau pelabuhan. Satu lagi, pembangunan flyover bisa ya. Nah, flyover itu juga merubah ruang kan, ruangnya berubah. Kayak yang sebelumnya di Semarang belum ada flyover atau bisa jalur MRT ya. Di Jakarta lagi in ya pembangunan jalur MRT. Nah, ini adalah contoh dari perubahan ruang akibat berkembangnya teknologi transportasi.
Jadi ruangnya yang aslinya kosong itu berubah. Atau yang sudah berisi ya, misalkan di daerahnya Budiah itu mau dibangun bandara, kan sudah ada rumah-rumahnya tuh di daerahnya Budiah itu ada rumah-rumahnya, tetangganya Budiah, tangga desa ya. Itu mau dibangun bandara. Nah, kena gusur. Jadi itu digusur kan. Jadi berubah ruangnya yang dulunya isi perumahan, kemudian berubah menjadi tanah kosong untuk mau dibangun jadi landasan bandar udara. Nah, itu adalah contoh perubahan ruang, baik dari ruang yang kosong kemudian berisi atau isi kemudian dihilangkan dan dibangunkan teknologi transportasi yang lain. Itu adalah perubahan ruang akibat teknologi transportasi. Gitu ya. Nah, selanjutnya ada contoh perubahan ruang karena teknologi komunikasi. Apa? Teknologi komunikasi itu seperti kamu bisa telepon, kemudian kamu bisa internetan, kamu bisa buka YouTube, buka IG, dan lain sebagainya. Perubahan ruangnya apa yang terjadi? Contohnya adalah dibangunnya apa namanya itu tower ya? Kok tower sih? Pemancar sinyal itu namanya apa? Tower ya? Tower sinyal. Kemudian dibangunnya fasilitas internet. Jadi beberapa daerah itu ada fasilitas internetnya atau ada fasilitas-fasilitas yang menunjang terjadinya ada pertukaran informasi melalui teknologi komunikasi. Kemudian bisa juga tentang jaringan internet sudah ya, internet sinyal sudah. Mungkin ada lagi dibangunnya jalur, adanya sistem jalur pos ya. Kalau pos itu mau ngirim kemana dan lain sebagainya. Itu adalah perubahan ruang akibat teknologi komunikasi. Jadi, kalau perubahan ruang akibat faktor alam itu ada 3, yaitu klimatik, geologi, dan juga sumber daya alam. Sedangkan kalau faktor manusia ada 2, yaitu teknologi komunikasi dan teknologi transportasi. Ada yang tanyakan sampai sini? Jika tidak, kita langsung ke pengaruh perubahan ruang. Jadi, ruang yang berubah itu mempunyai pengaruh ya. Pengaruhnya apa? Antara ruang-ruang yang berubah itu punya pengaruh di bidang sosial, bidang ekonomi, bidang budaya, dan bidang keamanan. Jadi punya pengaruh di bidang-bidang ini. Nah, contohnya ya. Bidang sosial, pengaruh perubahan ruang itu bisa bertambahnya jumlah penduduk atau berkurang ya, maaf. Bertambah atau berkurangnya jumlah penduduk. Misalkan ruang yang berubah dari yang kosong kemudian menjadi ruang terbangun itu akan mengundang penduduk untuk datang ke daerah yang sudah terbangun itu. Contohnya, Semarang, daerah bawah yang sudah banyak fasilitasnya itu akan lebih ramai daripada Semarang daerah Mijen, ya kan? Karena daerahnya lebih terbangun. Maka dari itu, daerah Semarang bawah jumlah penduduknya lebih banyak daripada yang Mijen. Tetapi kalau ruangnya berubah karena bencana alam, otomatis akan ada pengurangan penduduk, ya kan? Karena banyak korban. Ketika ruang itu berubah karena bencana alam. Yang kedua, ada kemacetan. Karena ruangnya semakin berubah, seperti di Jakarta, janganlah ke Jakarta, ke Semarang saja ya. Kalau ke Semarang bawah, mesti kadang itu macet kalau lagi ramai-ramainya. Kenapa? Karena ruangnya sudah mulai terbangun, ruangnya sudah berubah, wilayahnya berubah. Kemudian yang lebih ini lagi adalah maraknya perdagangan manusia. Nah, ketika sudah terbangun, sama-sama terbangun, kadang itu orang-orang banyak
orang yang terlantar di jalanan ya. Antara Mijen sama Semarang Bawah mesti banyak orang terlantar di Semarang Bawah, atau di Jakarta banyak sekali orang-orang tunawisma, tidak punya rumah ya. Nah, orang jahat yang melihat itu para tunawisma itu diambil, kemudian diperdagangkan ya, diperdagangkan untuk menjadi budak, bisa di luar negeri, bisa di dalam negeri kayak gitu ya, dibayar, disuruh kerja tanpa dibayar. Itu di bidang sosial. Jadi perubahan ruang yang semakin berkembang itu juga punya dampak negatif. Kemudian kerjasama semakin mudah karena tadi ada kemudahan dalam teknologi transportasi dan juga teknologi komunikasi. Yang kelima adalah kerusakan karena bencana alam. Nah, ketika bencana alam itu otomatis akan merusak beberapa beberapa fasilitas umum. Itu adalah bidang sosial, pengaruh perubahan ruang di bidang sosial. Yang kedua adalah pengaruh di bidang ekonomi. Nah, di bidang ekonomi ini kerjasama luar negeri semakin baik. Karena apa? Ruang Indonesia terbangun, kemudian banyak investasi. Di ruang luar negeri juga ada perubahan ruang dan perubahan akibat teknologi transportasi maupun komunikasi, akhirnya memperlancar kerjasama antar negara. Yang kedua, barang asing mudah masuk karena adanya pasar bebas. Nah, karena kerjasama itu semakin meluas, otomatis barang-barang asing itu bakal mudah masuk ke dalam negeri. Nah, yang selanjutnya adalah aliran investasi yang tinggi. Kamu kalau nanti besar, jadi pengusaha, bisa berinvestasi. Investasi itu maksudnya apa? Contohnya kamu orang Semarang, tetapi kamu mau punya perusahaan di Blora. Berarti kamu investasi di Blora, kamu mendirikan pabriknya di sana, yang kerja di pabriknya kamu adalah orang-orang Blora. Itu namanya kamu investasi di Blora. Atau kamu investasi di Malaysia, berarti kamu punya pabrik di Malaysia. Nah, yang kerja di sana adalah orang-orang Malaysia. Artinya kamu investasi di Malaysia. Gitu ya. Itu namanya investasi. Ketika terjadi kemudahan komunikasi dan juga kemudahan transportasi, akan banyak aliran investasi. Yang ketiga adalah di bidang budaya. Tadi di bidang sosial dan bidang ekonomi, kemudian di bidang budaya terjadi akulturasi budaya, percampuran dua budaya atau lebih. Kemudian perubahan sistem norma. Biasanya dengan adanya kerjasama itu akan merubah norma. Biasanya aturan-aturan yang sudah ditetapkan akan merubah diri. Kemudian adanya gaya hidup hedonis. Hedonis itu orang-orang yang sosialita. Tahu ya, kalau orang-orang sosialita ya, suka pamer tas bermerek, baju bermerek, kemudian jam tangan bermerek, dan kayak gitu ada arisannya. Nanti di-upload di Instagram, sosial media lainnya, itu adalah hedonis. Jadi terlalu mementingkan dunia. Apa-apa tuh, oh iya aku pengen ini, pengen ini, pengen ini, pengen ini, pengen ini. Konsumtif dan juga hedonis. Saingan mana yang paling mahal. Gitu ya. Kemudian masuknya aliran dari berbagai negara. Karena kemudahan transportasi dan komunikasi itu yang mengakibatkan perubahan ruang, akhirnya memudahkan aliran-aliran dari berbagai negara itu masuk ke Indonesia. Yang terakhir adalah bidang keamanan. Nah, karena perubahan ruang ini tadi akan banyak gangguan keamanan dari negara tetangga. Contohnya, misalkan ketika Indonesia sedang membangun ruang di kota, tetapi di wilayah terluar dan wilayah perbatasan itu tidak dibangun, tidak dirubah ruangnya, otomatis akan ada gangguan keamanan, akan diminta atau akan dicaplok ya daerahnya. Kemudian yang kedua dan ketiga adalah masuknya narkoba dan jaringan terorisme, karena ada kemudahan teknologi transportasi dan juga teknologi komunikasi. Orang yang di penjara saja masih bisa hubungan dengan orang luar gitu ya, saking mudahnya gitu. Itu adalah perubahan di bidang akibat perubahan ruang. Nah, sekarang Budi akan menjelaskan tentang konversi lahan. Ada yang ditanyakan? Tidak ya? Nah,
konversi lahan ini adalah istilah untuk sama ya, perubahan ruang. Konversi lahan adalah perubahan ruang, tetapi konversi lahan ini dilakukan oleh manusia. Mengalih fungsikan lahan atau tanah untuk fungsi yang lain. Di negara ASEAN, umumnya konversi lahan terjadi di lahan pertanian yang berubah menjadi lahan industri atau pemukiman. Jadi kalau tadi ya pembangunan bandara dari yang lahan kosong menjadi bandara itu adalah contoh dari konversi lahan. Lahannya jadi berubah fungsi ya. Sama konsepnya dengan perubahan ruang, tetapi ini lebih ditekankan kepada lahan atau tanah ya. Tanah yang fungsinya tadi A, kemudian berubah menjadi B. Gitu ya, itu adalah konversi. Konversi itu berubah. Kayak kamu di pelajaran IPA mengkonversikan suhu Celcius menjadi Fahrenheit atau Celcius menjadi Kelvin. Itu kan namanya konversi ya. Konversi itu artinya merubah. Nah, merubah lahan. Jadi lahan yang tadinya fungsinya A berubah menjadi lahan yang fungsinya B. Coba Budia dikasih contoh. Tadi Budia sudah kasih istilah nih ya. Terjadi di lahan pertanian yang berubah menjadi lahan industri atau pemukiman ya. Lahan pertanian menjadi lahan industri atau pemukiman. Contohnya ya, dari lahan pertanian menjadi perumahan. Kalau yang sering lihat di sekitar Mijen ya, yang rumahnya Jatisari ada kan. Nah, Jatisari itu kalau tahu dari tanya sih coba sama orang tuamu, Jatisari itu dulu tuh seperti apa? Gitu ya. Jatisari itu dulu hutan ya. Hutan karet kalau nggak salah kan ya, kayak yang sampingnya Jatisari itu antara Jatisari sama kecamatan itu kan ada hutan karet. Nah, Jatisari itu dulu seperti itu. Nah, itu namanya konversi lahan dari lahan pertanian atau perkebunan menjadi perumahan. Kemudian lahan pertanian menjadi lahan industri. Industri. Ini adalah contoh dari perubahan atau konversi lahan. Atau dari lahan kosong menjadi sekolah nih, sekolahnya kita nih dulu tuh kosong ya, tidak ada isinya, kebun, kemudian jadi sekolah. Atau dari lahan kosong menjadi apa namanya, selain industri pemukiman menjadi bandara bisa. Kemudian bisa juga dari perhutanan, hutan menjadi perkebunan. Ini adalah salah satu, salah banyak ding, ada banyak kok. Apa namanya, konversi lahan ya. Kita lihat contohnya. Konversi lahan dari pertanian ke industri ini ya, dari pertanian sebelahnya sudah ada industri, nanti semakin lama semakin banyak. Nah, ada dampak negatifnya. Jadi kalau lahan pertanian berubah itu akan bahan pangan akan berkurang karena lahan pertanian berkurang, ya kan? Otomatis sawahnya berkurang, berubah menjadi industri, otomatis akan berkurang bahan makanannya. Yang kedua adalah terjadi pencemaran ya. Biasanya orang yang membangun industri itu akan ada pencemaran, baik pencemaran air, pencemaran tanah, atau pencemaran udara. Yang selanjutnya adalah dampak negatifnya akan menjadikan suhu udara semakin panas. Gitu ya, itu dampak negatifnya dari perubahan lahan pertanian menjadi lahan industri. Baiknya sih kita jadi punya lapangan pekerjaan yang banyak. Cuman bahan pangan akan berkurang karena lahan pertanian juga berkurang. Nah, yang selanjutnya adalah konversi lahan pertanian menjadi pemukiman. Ini biasanya di Semarang nih ya, kamu bisa lihat. Ada sawah, samping kanan kirinya sudah dibangun perumahan, ya kan?
bentar lagi sawah itu akan hilang karena akan jadi perumahan. Dampak negatifnya hampir sama ya, jadi berkurangnya lahan pertanian. Dan menurunnya semakin sedikitnya air tanah. Jadi kalau semakin banyak pemukiman di daerah itu, air tanahnya akan semakin berkurang. Jadi nanti akan kekurangan air gitu ya. Kemudian bisa pencemaran juga. Pencemaran limbah rumah tangga. Itu adalah dampak negatif dari konversi lahan. Jadi konversi lahan dari lahan pertanian menjadi industri atau pemukiman akan mengurangi lahan pertanian. Sehingga kita harus impor beras, biasanya begitu. Itu ya. Nah, materinya sudah selesai untuk IPS, jadi minggu depan ulangan bab 1. Ya, dari depan, dari kemarin ASEAN, sejarah ASEAN, kemudian identifikasi negara-negara ASEAN, bentuk geografis negara ASEAN, kemudian yang kemarin kerjasama, setelah kerjasama ada perubahan ruang faktor alam dan faktor manusia, sudah materinya itu ya. Jadi minggu depan ulangan IPS bab 1, sampai di sini ada yang ditanyakan? Jika tidak, waktu pembelajaran IPS masih 10 menit, silahkan bisa mempersiapkan diri untuk ulangan, bisa mengerjakan uji kompetensi yang ada di buku. Kalau sudah tidak ada,